Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi analisis regresi sederhana. Yang pertama, pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah sebuah model yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Metode korelasi membahas keeratan hubungan antara dua variabel, sedangkan metode regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana itu ada 3. Yang pertama, dependent variable atau variabel tak bebas yang biasanya disebut dengan Y, yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, diasumsikan bersifat random. Yang kedua, independent variable atau variabel bebas atau X, yaitu variabel yang nilainya ditentukan secara bebas atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas, diasumsikan bersifat fix. Yang ketiga, syarat Y yaitu berjenis data kuantitatif, sedangkan X berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategorik. Tujuan analisis regresi. Analisis regresi mempunyai tujuan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan pola hubungan secara sistematis dari variabel X dan Y. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Model regresi linear. Dalam praktek regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana jika hanya ada satu variabel independen, sedangkan regresi berganda jika ada lebih dari satu variabel independen. Model dasar regresi linear sederhana. Rumusnya yaitu Y sama dengan alfa tambah beta X tambah epsilon, di mana Y merupakan variabel dependen atau respon, alfa merupakan parameter intercept atau konstanta, beta X merupakan parameter slope atau koefisien, sedangkan epsilon adalah residual yang merupakan variabel random. Dalam prakteknya, persamaan dasar regresi linear sederhana menjadi rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Contoh regresi sederhana. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa atau variabel Y secara positif. Dalam regresi linear ada syarat variabel dalam regresi linear. Yang pertama, variabel X dan Y memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval. Yang kedua, data yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Yang ketiga, pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, variabel X itu bisa ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, bisa juga sekaligus dihitung X dan Y. Yang terakhir, karena harga variabel X fix, maka distribusi variabel Y sama dengan variabel epsilonnya, yaitu mengikuti distri normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Dalam regresi linear mempunyai langkah-langkah pengujian analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, ada penaksiran nilai parameter A dan B dapat menggunakan metode kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan ordinary least square. Rumusnya yaitu untuk mencari parameter B yaitu
N kali sigma XI kali YI kurang sigma XI kali sigma YI per N kali sigma XI kuadrat kurang sigma XI kuadrat. Untuk mencari nilai A-nya yaitu Y bar kurang B kali X bar. Untuk mencari nilai Y barnya yaitu rumusnya sigma YI per N. Sedangkan untuk mencari X barnya yaitu rumusnya sigma XI per N. Yang kedua, langkahnya pengujian parsial signifikansi hasil penaksiran parameter. Digunakan untuk menguji signifikansi parameter apakah nilai konstanta A dan koefisien B berpengaruh terhadap variabel respon atau dependen. Sebelumnya, perlu dihitung nilai varians X, Y, dan error. Untuk rumus mencari nilai varians X yaitu N kali sigma XI kuadrat kurang sigma XI kuadrat per N kali N kurang 1. Untuk mencari nilai varians Y yaitu rumusnya N kali sigma YI kuadrat kurang sigma YI kuadrat per N kali N kurang 1. Untuk mencari nilai varians errornya yaitu N kurang 1 per N kurang 2 kali SY kuadrat kurang B kuadrat kali SX kuadrat. Verifikasi konstanta A. Yang pertama hipotesis. Hipotesis H0 alfa sama dengan 0. Yang kedua H1 alfa tidak sama dengan 0. H0 alfa sama dengan 0 merupakan konstanta tidak berpengaruh signifikan. H1 alfa tidak sama dengan 0, konstanta berpengaruh signifikan. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi A atau mencari tabel T dengan DF sama dengan N kurang 2. Statistik uji. Rumusnya A sama dengan alfa 0 kali SX akar N kali N kurang 1 per SE akar sigma XI kuadrat. A di sini dari nilai parameter tadi, sedangkan alfa 0 ini tergantung pada hipotesis awal atau asumsikan 0. Kriteria uji, kemudian kesimpulan. Untuk uji signifikansi koefisien B, hipotesisnya H0 beta sama dengan 0, koefisien tidak berpengaruh signifikan. H1 B beta tidak sama dengan 0, koefisien berpengaruh signifikan. Baru tentukan taraf signifikansi A, mencari tabel T dengan DF sama dengan N kurang 2. Statistik ujinya yaitu B sama dengan B kurang beta 0 kali SX akar N kurang 1 per SE. Kemudian kriteria uji dan kesimpulan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.